penting, getih ora penting. Aku ya anak kiai, Pak. Iki mimbabi takabur nggih. Mboten mimbabi tahadus bin nikmah, mimbabi takabur. Kula niku anake kiai. Makane mbah yai ngeten iki kalih kula rada ngajeni. Mboten mergo kula, mboten mergo bapak kula. Apakah kemudian kula biyen inden ning Allah taala aku didadekno anake bapak kula? Nggih mboten, Pak. Tapi apa gunanya saya sebagai anak kiai yang katanya kiai besar, kakek saya yang katanya luar biasa, kemudian saya biasa-biasa saja, bahkan di bawah standar. Enek faedahnya apa? Kenek, Pak. Kanjeng Nabi ae iku dawuhe mambat to'a amaluhu lam yusrik bihi nasabu. Kalau kamu kualitas ibadahmu, kualitas kehambaanmu tidak bermutu, maka darahmu sama sekali tidak akan pernah bisa bantu. Kaiso. Mangkane Kak Jaluk, kowe aja kakean cangkem, aja melu-melu gegeran-gegeran ngono kuwi. Aja melu-melu, iku ketok gobloke, paham ora? Aku nyaput, aku tinggal ditakoki, Gus jenengan kok mboten nate komentari niku napa? Lho nyapa aku komentari piye? Aku melu-melu kaya wong-wong sing macak kiai terus moro-moro mengatakan bahwa mereka semua adalah orang biasa, bukan keturunan Nabi. Lek bener kalau dia bukan keturunan Nabi, kita tetap diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memuliakan orang lain, apalagi mereka memiliki keistimewaan. Misalnya kono ngalim, lah nek salah, fatwa itu salah, kemudian ternyata ada darah Rasulullah dalam tubuh beliau itu, terus mau sesuk ning ora mahsar, terus simpangan mbek Kanjeng Nabi didangu. Lah kowe mbiyen itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bertemu lagi bersama kita yang tidak terkenal dan tidak akan terkenal. Yeay. Kita mau sedikit diskusi ya tentang perkara nasab ya. Yang itu aja ya. Itu aja ya. Ini diskusi ya, bukan Ya. Bukan klarifikasi. Bukan klarifikasi, karena kalau klarifikasi kan ke orangnya langsung. Nah, kita sebagai orang yang tidak terkenal dan tidak akan dikenal. Ya, siapapun boleh berbeda lah dengan pandangan yang kita punyai. Iya. Kayaknya ngomong memang banyak banget ya perkara nasab ini yang yang nggak ngerti akar permasalahannya gitu ya. Ya, betul. Ya kan? Lalu kemudian dituduh sebagai orang yang benci kepada Ahlul Bait dan seterusnya. Iya, yang anti Habib gitu ya. Emang nemuin apa gitu di YouTube? Ini Gus Kausar. Kausar dia di ceramahnya itu poinnya sih udah saya catat sih ya. Kayak tentang katanya bilang meragukan nasab Wali Songo katanya. Jadi sebenarnya oke, siap. Assalamualaikum Ya sebenarnya siapapun itu tidak ada yang meragukan nasabnya Wali Songo, bahwa mereka itu nasabnya tersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ya intinya bukan ini permasalahannya, bukan lantaran meragukan nasabnya Wali Songo, tetapi sebaliknya, yaitu keturunan Wali Songo. Jadi beda ya nasabnya Wali Songo dengan nasab keturunannya Wali Songo. Ya seperti yang kita ulang-ulangi dulu itu kan, ada beberapa konten ya yang kita buat, bahwasanya asal muasalnya itu adalah lantaran tabib blonde. Ya sebetulnya intinya ke sana. Sebetulnya intinya gitu. Jadi kalau kita ngomongin Habib itu kita ke oknum ya, oknum betul. Nggak suka semua Habib gitu. Betul. Jadi ya itu yang blonde itu tahu kali lah, nggak mesti dia. Ya. Terus gimana lanjut? Kan tabib blonde itu dia akan mengatakan bahwasanya Wali Songo itu nggak punya keturunan. Ya. Kalaupun ada, itu semuanya itu dari perempuan. Nah sementara kalau kita telusuri sejarah gitu kan, beberapa kesultanan Cirebon, Kesultanan Banten, Kesultanan Palembang, kemudian Kesultanan Sunan Giri itu, Giri Kedaton dan seterusnya. Jadi banyak. Dan yang namanya kerajaan atau kesultanan
itu kan pasti diteruskan oleh generasi-generasi yang dari laki-laki gitu, sehingga hal itu adalah salah satu dari bukti bahwasanya keturunan Wali Songo itu atau putra-putra dari Wali Songo itu adalah laki-laki yang kemudian menurunkan ke garis laki-laki. Ada yang garis laki-laki, ada yang garis perempuan. Nah, contohnya di Banten aja lah. Contohnya di Banten itu kan ada keturunannya itu memiliki apa ya? Panggilan atau apalah yang itu bagus itu ya, yang itu bagus, yang keturunan Sultan Maulana Hasanuddin bin Sultan Syarif Hidayatullah itu dikenal dengan Tubagus. Kemudian kalau perempuannya itu Ratu. Kemudian di Syekh Datuk Kafi itu keturunannya yang laki-laki namanya Raden, kemudian yang perempuan namanya Miraden gitu, dan seterusnya lah. Di beberapa tempat itu memiliki nama-nama yang atau nama-nama keluarga yang berbeda-beda panggilan gitu. Iya, itu awal mula tuh ya. Itu awal mulanya seperti itu. Udah lah menyebut nama aja lah, saya Bahar Smith itu yang ngomong gitu. Wali Songo itu nggak punya keturunan ya. Iya betul. Ya wajar lah, wajar lah. Ada beberapa orang yang meragukan nasab. Ya betul. Yang ngomong ya, gitu. bisa jadi itu sebagai imbal balik gitu, imbal balik dari sikap Bahar bin Smith ini yang ternyata dampaknya sangat besar. Sangat besar, ya. Sehingga hal ini pun didukung oleh Kiai Haji Imaduddin dalam penelitiannya. Dan ini terserah ya, ibaratnya mau percaya dengan penelitian Kiai Haji Imaduddin atau tidak, ya terserah. Hasil ada beberapa profesor yang memang memberikan kata sambutan ya untuk penelitian dari Kiai Haji Imaduddin ini dari beberapa universitas. Nah, sehingga bahkan ya di kalangan mahasiswa itu untuk kebenaran nasab atau enggak itu ya, itu sebenarnya nggak jadi soal. Iya. Nah, karena memang kemarin kan kita ngobrol sama beberapa mahasiswa itu, di mana permasalahan nasab itu kan sangat kayak rame banget gitu, viral gitu kan di beberapa kesempatan. Yang kemudian mereka itu tidak peduli dengan hasil secara kenyataannya itu apakah keturunannya benar atau nasabnya benar atau tidak, itu nggak peduli dengan itu. Tapi yang membuat mereka tertarik itu adalah adanya penelitian ini. Sains gitu, ya. Sains. Ya. Begitu juga dengan kita gitu ya. Kita kan suka dengan pengetahuan yang baru, ilmu yang baru. Haus malah. Iya betul. Ya, haus. Sehingga hal ini pun seakan-akan membalikan keadaan. Yang awalnya Bahar bin Smith itu meragukan, justru dia yang diragukan malah. Karena dengan cara perilaku kalau seperti tadi ya. Dan kita pun sebenarnya juga nggak jadi soal itu. Apakah benar mereka keturunan Rasul atau bukan? Nggak jadi soal. Tapi yang lebih kita tekankan itu adalah dari sikap dan perilaku yang seakan-akan menanamkan kepada masyarakat itu adalah kebencian, gitu kan. Kemudian perkataan-perkataan yang kotor, akhlak-akhlak yang kurang bagus, kurang baik. Itu saja sih sebenarnya mah. Jadi bukan soal nasab-nasab amat gitu. Adapun misalkan kita ini katakanlah tertarik dengan penelitian, ya sekedar ketertarikan kita dalam hal penelitian, lantaran kita itu senang dengan keilmuan gitu ya. Iya, ngomong yang masalah tadi juga ada juga kan sempat nyindir-nyindir kita. Kok itu Habib Lutfi nggak digoreng-goreng gitu. Ya, kita ngomong dari awal juga kita ngomongin masalah perilaku, adab, siapapun itu gitu ya, mau Habib, mau Kapolri, mau Kapolda, apapun itulah gitu intinya. Kalau perilakunya baik gitu kan, santun, kita juga hormat memuliakan. Iya, intinya gitu. Ya, kita nyambung ke kesalahan lagi yang tadi. Ya, boleh. Gus Kausar. Sempat bilang juga ya, masalah darah tidak berpengaruh. Iya. Nah, itu tadi kan ada katakanlah ada dua kemungkinan itu ya. Jadi kan yang sering kali mengangkat bahwasanya dalam diri saya terdapat darah Rasulullah. Itu kan bisa jadi kemungkinan itu artinya yang diucapkan oleh Gus Kausar itu barangkali mengarah ke sana. Kemungkinan pertama ya. Dan kemungkinan yang kedua itu adalah darahnya Wali Songo. Nah, artinya Wali Songo, baik itu mereka adalah keturunan Rasulullah atau bukan, itu tidak jadi soal. Iya. Ya kan, tidak jadi soal. Kenapa? Karena yang dilihat oleh kita
itu adalah dari keilmuan mereka, ketakwaan mereka, kesolehan mereka, dan juga jasa mereka atau beliau-beliau yang telah mengislamkan Nusantara ini, gitu. Dan itu sekali lagi ya, seakan-akan punten, mohon maaf, Gus Kausar ini tidak bisa membaca, tidak bisa menyimpulkan, apa sih sebenarnya kronologis dari pro kontra dalam hal pernasaban ini ya. Ya padahal bukan itu kan. Tadi kalau yang masalah darahnya Wali Songo gitu, misalkan keturunan Rasul atau bukan, itu kan tidak jadi soal. Bukan itu yang kita bahas kan. Tapi keturunan dari Wali Songo itu sendiri kan gitu. Dan tadi kan udah dijelasin gitu, nggak perlu diulangi lagi gitu. Jadi nggak sesuai lah dengan latar belakang dari pro kontra mengenai pernasaban. Jadi ngeri juga gitu, apa langsung statement gitu ya, bilang. Betul. Karena beliau juga kan seorang yang dipandang lah gitu. Seorang ulama, seorang pengasuh pondok pesantren besar yang gitu kan. Yang kan kayak murid-muridnya juga ngikutin kan, tanpa tahu permasalahannya gitu kan. Terus sempat bilang juga kan beliau kan mengkampanyekan katanya anti habaib, anti ahlul bait. Nah, jadi kan siap. Kita sedikit membahas tentang ahlul bait. Jadi ahlul bait itu sebenarnya siapa sih? Kan memang ahlul bait ini kalau di dalam ayat itu hanya ditujukan kepada beberapa orang, yaitu Sayyidina Ali karramallahu wajhah, kemudian Siti Fatimah, kemudian Sayyidina Hasan dan Husain. Nah, adapun misalkan seperti Ali Zainal Abidin, Muhammadil Baqir, Musa Al-Kadhim, Ja'fari Shadiq dan seterusnya, yaitu merupakan keturunan dari Ahlul Bait. Itu menurut pendapat pertama. Ya, artinya Ahlul Bait hanya terbatas pada 4 orang saja. Nah, meskipun ada pendapat yang lain yang mengatakan bahwa semua keturunan dari 4 orang ini, ya, dari Siti Fatimah, dari Sayyidina Ali, dari Sayyidina Hasan dan Husain, itu disebut sebagai Ahlul Bait. Dan ada juga pendapat yang lain bahwasanya Ahlul Bait itu seperti pandangannya Imam Syafi'i, itu mengatakan bahwa semua keturunan Bani Hashim dan Bani Muthalib itu adalah Ahlul Bait. Dan juga ada pendapat yang lain yang mengatakan bahwa Ahlul Bait ini ya semua muslim, gitu, semua muslim yang bertakwa. Dan ada pendapat lain juga bahwasanya Ahlul Bait ini adalah semua orang muslim tanpa melihat siapapun, tanpa melihat kondisinya apakah dia orang yang bertakwa atau tidak. Walhasil Ahlul Bait ini multi tafsir gitu ya. Mungkin yang dimaksudkan oleh Gus Kausar ini adalah habaib, mungkin ya. Nah, tapi sekali lagi, kalau berbicara mengenai status seseorang itu apakah dzurriyyah Rasul atau enggak, itu seperti yang dikatakan oleh HRS ya dalam ceramahnya, itu kan harus diverifikasi, itu kan kebenaran atau tidaknya. Berarti jika sudah diverifikasi dan ternyata belum ada indikasi ketersambungan, ya berarti bukan. Tapi kalau sudah diverifikasi dan bersambung, berarti ya keturunan, kan gitu. Selesai kan? Selesai. Nah, jadi sebenarnya seperti apa yang dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar radhiyallahu taala anhu, bahwasanya kita memang harus hati-hati dalam menentukan status seseorang itu termasuk Ahlul Bait atau tidak. Nah, sehingga di situ perlu adanya kehati-hatian. Nah, mungkin ini yang menjadi salah satu dari dasar dari penelitian yang dilakukan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman itu ya. Nah, sehingga kalau dikatakan sebagai pembenci atau tadi mengkampanyekan untuk membenci Ahlul Bait itu saya kira tidak pada tempatnya. Enggak. Lantaran apa ya? Tadi statusnya kan masih dipertanyakan apakah dia termasuk Ahlul Bait atau tidak, kan gitu. Bukan statusnya sudah Ahlul Bait kemudian diragukan. Gitu kan? Itu sekali lagi itu ya harus diluruskan. Haruslah dalam hal yang seperti itu. Nantinya makin riuh lagi. Ya sempat ini juga nih kan sempat memverifikasi silsilah asal. Tadi udah kita bahas kan tadi. Ya intinya adalah kita harus lebih hati-hati di dalam menentukan status seseorang itu apakah termasuk dzurriyyah Rasul atau tidak. Dan verifikasi ini caranya banyak. Nah, misalkan melalui silsilah yang tersambung. Nah, itu diteliti tuh Gus, diteliti.
Kemudian diperkuat dengan apa? Buku-buku nasab. Buku-buku nasab yang mulai dari ini, yang mulai dari zaman sekarang misalkan sampai di zaman periode-periode terdahulu atau abad-abad terdahulu gitu. Nah, ketika di situ terdapat ketidaktersambungan atau tidak terkonfirmasi, baik itu di dalam buku-buku nasab atau musyajarah atau buku pohon nasab yang dimiliki oleh beberapa keluarga-keluarga dari keturunan Rasulullah. Kalau memang tidak sesuai ya berarti belum bisa ditentukan bahwa ini adalah keturunan Rasulullah kalau memang tidak atau belum terkonfirmasi. Tapi kalau memang sudah terkonfirmasi ya sudah. Berarti dia termasuk Ahlul Bait. Nah, berarti apa yang dilakukan oleh beberapa kiai-kiai atau ulama-ulama yang menjelaskan akan harus diverifikasikan sebuah nasab itu bukan semata-mata untuk membenci kepada Ahlul Bait, tapi justru sikap tersebut adalah bentuk kehati-hatian dalam menentukan seseorang itu termasuk dari Ahlul Bait atau keturunan Rasulullah atau bukan. Gitu sebenarnya kan. Intinya begitu ya sebetulnya. Betul. Nah, sehingga dari kesimpulan yang Gusti sampaikan tadi ya dari atau tentang Gus Kausar ini kayaknya Gus Kausar ini belum terlalu memahami tentang akar permasalahan yaitu pro dan kontra masalah pernasaban itu ya. Sebenarnya seperti itu kalau yang saya baca gitu. Nah, barangkali netizen memiliki pandangan yang berbeda kan silahkan gitu kan. Iya. Ini udah lumayan jelas ya. Mudah-mudahan jelas. Ya, intinya harus tahu dulu lah perkaranya gitu ya. Apapun itu. Tidak hanya dalam permasalahan nasab, dalam hukum, dalam apapun itulah, mau hukum positif, mau hukum pidana, perdata ataupun hukum agama, itu kan harus tahu latar belakang dulu. Ya misalnya seperti Gusti misalkan. Gusti pesantren di sini latar belakangnya apa? Toriko, zikir, misalkan cari tahu dulu gitu ya. Betul. Nggak asal ngejudge. Gitu ya, jadi memang sekarang ini banyak orang yang mudah untuk menilai atau menjustifikasi orang lain sementara dia itu tidak mengetahui latar belakang dari sebuah permasalahan. Harusnya kan harus diketahui terlebih dahulu akar permasalahannya itu apa. Nah, baru komentar. Nah, makanya sangat menyayangkan gitu. Sangat menyayangkan terutama bagi netizen gitu ya yang memiliki komentar buruk di konten-konten yang kita buat. Meskipun nggak masalah sebenarnya mau dicaci maki atau silahkan aja gitu, nggak masalah. Juga nggak butuh subscribe, nggak butuh like juga gitu. Karena kita hanya berbagi pengalaman sharing gitu ya. Mau diterima silahkan, alhamdulillah. Mau enggak ya nggak masalah, kita pun nggak butuh. Dari 10 orang insya Allah ada 2 orang yang ngangkut. Mudah-mudahan gitu kan. Namanya juga dakwah itu kan. Sekali lagi itu kembali kepada dakwah itu kan, mengajak. Intinya dakwah itu mengajak. Bukan hei kamu lah. Udahlah. Capek intinya aja ya. Saya juga sebenarnya capek, malas juga. Cuma ya udahlah, intinya semoga terang lah gitu. Semoga ini semoga tercerahkan gitu ya. Ya cukup sampai segini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.